Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memulai pelajaran matematika semester pertama bab 1 tentang pola bilangan. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini adalah yang pertama memahami pola suatu bilangan, terus yang kedua memahami barisan dan deret baik aritmatika dan geometri, serta menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep baris dan deret. Yang pertama, memahami pola satu bilangan. Pola bilangan merupakan sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Misalnya yang pertama pola bilangan genap. Pola bilangan genap kita membilang dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan berikut diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Gambarnya bisa diperhatikan pada slide yang di bawah. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil kita membilang dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang membentuk pola dengan urutan pertama adalah bilangan 1. Bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Gambar pola bilangan ganjil bisa disaksikan pada slide. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga kita membilang dari 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut berasal dari penjumlahan bilangan cacah. Bisa diperhatikan pada slide dengan gambar seperti membentuk segitiga. Yang keempat, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi kita membilang dari 1, 4, 6. 1, 4, 9, 16. Bilangan tersebut berasal dari bilangan asli kuadrat sempurna. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang kita membilang dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan cara menemukan pola dari pola pertama sampai pola keempat. Maka pola yang kelima kita bisa dapat atau bisa dicari dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Perancis yang bernama Blaise Pascal. Polanya menyerupai segitiga yang diberi nama pola segitiga Pascal. Gambarnya bisa disaksikan pada slide membentuk pola segitiga. Yang kedua, barisan dan deret. Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Selanjutnya, setiap anggota bilangan barisan itu disebut suku, sedangkan deret bilangan merupakan bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Untuk menentukan suku ke n dari suatu barisan bilangan, untuk yang pola tingkat 1 kita bisa menggunakan konsep suku Kn sama dengan An tambah B. Sedangkan untuk pola pada tingkat 2 suatu barisan bilangan itu kita bisa menggunakan konsep UN sama dengan A kali N pangkat 2 ditambah B kali N tambah C. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika, suatu barisan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga disebut barisan aritmatika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Nilai selisih yang tetap itu disebut beda. Secara umum, barisan aritmatika dapat dihitung dengan menggunakan konsep suku Kn sama dengan suku pertama tambah n kurang 1 kali beda. Deret aritmatika. Jumlah n suku pertama dari
suatu deret aritmatika yang suku pertamanya A dan B adalah Sn sama dengan 1/2 kali N kali A tambah UN. Barisan dan deret geometri. Barisan geometri disebut barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan adalah tetap. Nilai perbandingan yang tetap itu disebut rasio. Untuk menghitung barisan geometri bisa digunakan konsep UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Suatu barisan geometri disebut barisan geometri turun jika rasionya di antara 0 dan 1, sedangkan disebut barisan geometri naik jika rasionya lebih dari 1. Deret geometri. Jumlah n suku pertama dari suatu deret geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1 dengan rasio besar 1, atau Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R dengan rasio kurang dari 1. Coba perhatikan soal berikut. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 9, 3, 1, dan seterusnya. Dari soal dapat diketahui bahwa suku pertamanya adalah 9, sedangkan rasionya didapat dari suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 3/9 disederhanakan menjadi 1/3. Setelah itu disubstitusi ke dalam konsep. Karena rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan konsep suku N sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Maka S5 sama dengan 9 kali 1 kurang 1/3 dipangkat dengan 5 dibagi 1 kurang 1/3. Sama dengan 9 kali 1 kurang 1/243/2/3. Dapat disederhanakan menjadi 9 kali 242/243 bagi 2/3. Bentuk pembagian pecahan ini dapat dirubah menjadi 242/27 dikali 3/2. Maka jumlah suku kelima didapat 121 bagi 9 sama dengan 13/4/9. Bisa disimak pada slide berikut. Untuk sifat-sifat barisan dan deret, itu merupakan materi pengayaan. Silakan disimak secara garis besar. Yang pertama tentang sifat-sifat barisan atau deret aritmatika, sedangkan yang berikut adalah sifat-sifat barisan atau deret geometri. Ini merupakan materi pengayaan. Silakan disimak lebih lanjut. Kita lanjut ke menyelesaikan soal cerita yang menggunakan konsep barisan atau deret. Coba perhatikan soal berikut. Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba selama 3 jam. Dari soal diketahui suku pertamanya adalah 20, sedangkan rasionya adalah 2. 2 itu didapat dari karena amuba itu membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Sedangkan 3 jam, supaya bisa kita menghitung terjadi pembelahan, maka dirubah ke dalam 3 jam itu dirubah menjadi 180 menit. Maka didapat N sama dengan 180 menit dibagi 15 menit ditambah 1. Didapat 13 kali. Jadi selama 3 jam itu amuba membelah diri sebanyak 13 kali. Maka banyaknya amuba selama 3 jam itu dapat dihitung dengan menggunakan konsep suku N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sama dengan U13 sama dengan 20 kali 2 pangkat 13 kurang 1. Itu sama dengan 20 kali 4096
6 sama dengan 81.920 amuba. Sekian materi dari Bapak Guru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat pagi.